Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan mengangkat tema seorang penulis wahyu di zaman Rasul bisa murtad. Bagaimana kisahnya? Siapa yang dimaksud penulis wahyu dalam kisah ini? Apa penyebab murtadnya? Padahal dia hidup di zaman Rasul, di zaman keemasan Islam. Apakah kisah ini sahih, ataukah justru kisah ini hanya dikarang-karang saja? Asalnya kisah ini kalau memang tidak sahih, kenapa pula kemudian termaktub di kitab-kitab para ulama seperti Al-Bidayah wa Nihayah dan yang lain? Tapi kalau seandainya kisah ini sahih, bagaimana mungkin kemudian seorang sahabat penulis wahyu bisa murtad? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ini mengisyaratkan kepada seseorang yang bernama Rajal ibnu Anfawah atau Unfuah. Siapa Rajal ibn Unfuah? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rajal ibn Unfuah adalah salah satu dari kabilah Bani Hanifah. Dan kabilah Bani Hanifah masyhur yang berada di Yamamah, yang dari sini terlahir seseorang yang menjadi manusia yang paling dibenci Rasul, si Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab, sama-sama dari Bani Hanifah, sama dengan Rajal ibn Unfuah. Jadi ketika Nabi SAW sudah berhasil mempengaruhi dengan dakwah tauhid baik di Madinah dan sekitarnya, apalagi setelah terjadi pembebasan Mekah atau Fathu Mekah, banyak kemudian kabilah-kabilah dari mana-mana negeri di sekitar Mekah dan Madinah sampai ke Yaman. Mereka datang kepada Nabi SAW berbondong-bondong untuk masuk Islam, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quranul Karim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang kemenangan demi kemenangan dalam peperangan dan juga pembebasan kota Mekah, kau lihat manusia datang berduyun-duyun, berbondong-bondong untuk masuk ke agamamu. Maksudnya untuk mengislamkan diri-diri mereka di hadapan Rasul. Salah satunya adalah rombongan dari kabilah Bani Hanifah. Jumlah mereka belasan orang. Mereka datang kepada Nabi SAW untuk masuk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah. Setelah mereka berbaiat dan masuk Islam, maka mereka pun pulang kepada kabilah Bani Hanifah kecuali satu orang, namanya Rajal ibn Anfawah ini. Dia bergabung dengan Ashabus Suffah karena dia orang miskin dari kabilah Bani Hanifah. Gabung dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, gabung dengan Ashabus Suffah yang lainnya, sehingga dia fokuskan kehidupannya untuk menghafal Quran.
bahkan dia ditunjuk sebagai pencatat wahyu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orangnya sangat zuhud, orangnya sangat ahli ibadah. Apabila di malam hari dia habiskan untuk tahajud, apabila di siang hari digunakan hanya untuk berpuasa sunnah, sawaman qawaman, bahkan qurra'an, ahli baca Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu an pernah bercerita, dan ketika itu kami sedang duduk-duduk fi rahtin. Rahtin itu jumlah yang tidak banyak, hanya beberapa orang, 1 sampai 9 gitu. Nah, di situ ada sahabat-sahabat mulia, para qurrah. Dan di situ ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, termasuk ada Rajal ibn Anfawah. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sabda yang sangat mengagetkan telinga para sahabat yang hadir di situ, yang hanya beberapa orang itu, salah satunya Abu Hurairah dan Rajal ibn Anfawah. Bagaimana tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna fikum la rajulan dirsuhu fin nari a'zam min jabalil Uhud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kalian yang hadir di sini, sungguh-sungguh ada laki-laki yang giginya di neraka jauh lebih besar dibandingkan gunung Uhud. Sontak saja para sahabat, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kaget dengan sabda Rasul karena diarahkan kepada mereka, sehingga satu dengan yang lainnya saling melirik. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sangat khawatir jangan-jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu ditujukan kepada dirinya, karena tawadhu'nya Abu Hurairah melihat sahabat-sahabat yang lain, termasuk juga melihat rajal yang ahli ibadah melebihi dirinya. Itulah yang menjadikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu terpikir terus dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan-jangan yang dimaksud itu saya, jangan-jangan yang dimaksud itu saya. Karena Rajal ibn Anfawah ini banyak dipuji oleh para sahabat. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kana min afdalil wafdi indana. Jadi Rajal ibn Anfawah ini termasuk manusia yang paling mulia dari utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kami. Karena ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Rajal untuk mendakwahi Musailamah al-Kadzdzab, si nabi palsu itu. Karena sama-sama dari Bani Hanifah, supaya ada kedekatan kabilah. Bahkan Rafi ibn Khadij, seorang pemanah ulung radhiyallahu an, juga memuji Rajal dengan mengatakan, kana birrajali minal khusyu'i wa luzumi qiraatil qur'ani wal khairi syai'un ajib. Sungguh pada diri Rajal ibn Anfawah ini ada kehusyuan yang luar biasa saat ibadah, baik ketika salat ataupun ketika puasa atau ibadah yang lainnya. Dan dia senantiasa tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran dan melakukan kebaikan dengan sesuatu yang sangat ajib, yang sangat menakjubkan, yang tidak pernah dilakukan sahabat yang lainnya. Ini pengakuan Rafi ibn Khadij dan juga Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, dan kecemburuan Abu Hurairah radhiyallahu an karena memandang bahwa Rajal jauh lebih baik dibandingkan dirinya, dibandingkan Abu Hurairah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ketika berjalan waktu, ketika tiba-tiba di akhir-akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul nabi-nabi palsu yang mengaku sebagai nabi. Di sana ada Al-Aswad Al-Ansi, ada Tulaiha, kemudian di sana ada Sajah, kemudian di sana ada Musailamah al-Kadzdzab yang paling bahaya dari semua orang-orang yang ngaku nabi palsu itu, daripada Sajah bintul Haris ataupun Tulaiha ibn Khuwailid ataupun Al-Aswad Al-Ansi yang ada di Yaman. Karena pengikutnya banyak dan ramai. Adapun Al-Aswad Al-Ansi terbunuh dan mati kafir.
Adapun Tulaiha dan Sajah bintul Haris diperangi kaum muslimin kemudian bertobat dan baik Islamnya. Adapun Musailamah al-Kadzdzab justru dia berani memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar setelahnya, karena merasa didukung oleh kaumnya, orang-orang Yamamah yang jumlahnya 40.000 lebih pasukan di belakang Musailamah al-Kadzdzab. Jadi sebelum wafatnya Nabi SAW mempercayakan kepada Rajal ibn Anfawah untuk mendakwai Rasul, mendakwai Musailamah al-Kadzdzab si Rasul, si Nabi palsu itu. Berangkatlah Rajal yang dipercayakan oleh para sahabat, dia orang terbaik di antara kami yang diutus untuk berdakwah kepada Musailamah al-Kadzdzab. Entah mengapa ketika sampai di Yamamah, di Bani Hanifah, berjumpa dengan Musailamah al-Kadzdzab, kemudian oleh Musailamah al-Kadzdzab diajak bicara empat mata, kemudian tiba-tiba diberi hadiah emas, perak dan harta yang melimpah. Kemudian dijanjikan oleh Musailamah al-Kadzdzab tentang separuh kekayaan dan separuh kenabian, bahkan diangkat menjadi wazir. Tiba-tiba kemudian Rajal pun berfikir, karena dia orang miskin masalahnya, tapi ahli ibadah, tapi dia goncang keimanannya dengan harta dan kekayaan serta jabatan yang ditawarkan Musailamah al-Kadzdzab. Akhirnya insalah, dia pun menanggalkan keimanannya dan memilih kekufurannya. Di saat itu pula Nabi SAW meninggal dunia, tepat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Rasul meninggal dunia di hari Senin dan dikuburkan di hari Rabu. Maka Rajal ibn Anfawah tiba-tiba berceramah kepada pendukung Musailamah al-Kadzdzab, dan tentu fitnah Rajal ini jauh lebih dahsyat dibandingkan fitnah Musailamah al-Kadzdzab itu sendiri. Karena dia mengatakan kepada kaumnya Musailamah al-Kadzdzab, yang sebagian mereka sebenarnya tidak yakin bahwa Musailamah itu Nabi, cuman karena fanatik kesukuan, maka mereka mengatakan Musailamah al-Kadzdzab pendusta, jauh lebih kami dukung dibandingkan si Muhammad yang jujur. Mereka mengatakan seperti itu karena fanatik kabilah. Tiba-tiba Rajal mengatakan di hadapan manusia sepeninggal Rasul, innahu qad asyraka ma'ahu Musailamah ibn Habib fil amri. Aku mendengar Nabi SAW bersabda bahwa sesungguhnya Rasul SAW telah bersyirikat dengan Musailamah ibn Habib pada perkara kenabian. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, maka sebagai penggantinya adalah Musailamah al-Kadzdzab. Maka semakin yakinlah pendukungnya, dan orang-orang yang ragu semakin yakin dia seorang Nabi, karena yang bicara bukan orang biasa, orang kepercayaan Nabi, Ashabus Suffah, seorang penulis wahyu, penghafal Quran, ahli ibadah, Rajal ibn Anfawah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fitnah Rajal jauh lebih dahsyat dibandingkan fitnah Musailamah itu sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengutus pasukan di bawah pimpinan Khalid ibn Walid untuk menumpas Musailamah al-Kadzdzab. Ketika itu pasukan Musailamah banyak, 40.000 lebih di belakang Musailamah al-Kadzdzab. Kalau bukan karena istiqomahnya para sahabat dan juga para penghafal Quran, tentu kaum muslimin mengalami kekalahan, karena kuatnya tentara Musailamah al-Kadzdzab. Tapi karena kepiawaian para sahabat, istiqomahnya para sahabat termasuk para hufadzul Quran, maka mereka bisa mendesak dalam peperangan ini, walaupun harus banyak yang gugur para penghafal Quran di perang Yamamah ini. Sebab ini pula Umar meminta kepada Abu Bakar ketika mendengar bahwa banyak yang gugur para penghafal Quran, maka Umar mendesak Abu Bakar untuk mengumpulkan mushaf yang tercecer, dikumpulkan jadi satu biar tidak hilang. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, ceceran yang sudah dikumpulkan itu disimpan di Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Umar meninggal, disimpan oleh Hafsah.
ketika dikuasa Uthman, maka Uthman kemudian menyuruh beberapa sahabat senior untuk menyadur catatan yang ada di Hafsah. Setelah itu kemudian menyepakati qiraah yang disepakati dan membuang qiraah yang tidak disepakati. Kemudian dicetaklah mushaf Uthmani, qiraah yang disepakati, dan membakar yang diperselisihkan. Sebab perang Yamamah ke ahlu Quran banyak yang meninggal dunia. Tapi akhirnya mereka bisa mendesak sehingga Musailamah harus masuk ke sebuah kebun yang disebut dengan Hadiqatul Maut, kebun kematian. Kebun itu dibenteng keliling, tidak bisa orang masuk. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Khalid ibn Walid dan pasukannya, dan di antara pasukannya ada orang namanya Wahsy, budaknya Hindu yang pernah membunuh orang yang paling dicintai Rasul, Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dia pun berazam untuk membunuh manusia yang paling dibenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Kadzab. Kemudian kaum muslimin berhasil menjebol benteng itu, dan Musailamah berhasil ditumpas oleh Khalid bin Walid di tangan Wahsy ibn Harb. Dan di antara tentara Musailamah Al-Kadzab yang terbunuh adalah Rajjal ibn Anfawah, meninggal. Ketika Abu Hurairah mendengar bahwa Rajjal ibn Anfawah meninggal dan menjadi pasukan Musailamah Al-Kadzab, tiba-tiba kharra sajidan syukran lillah, dia pun langsung tersungkur sujud, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang dimaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, bahwa di antara kalian di neraka giginya ada yang jauh lebih besar dibandingkan gunung Uhud, bukan dirinya, tapi diisyaratkan kepada Rajjal ibn Anfawah. Ma'asyiral muslimin, dari sini al-ibratu bil khawatim. Ibrah itu dilihat daripada akhir kehidupan, bukan di awal, bukan di tengah. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan dan senantiasa berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Kisah ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah jilid yang ke-6 halaman 323. Tapi bagaimana pandangan ulama tentang kisah Rajjal ibn Anfawah ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan bahwa kisah sahabat Rajjal ibn Anfawah radhiyallahu anhu adalah kisah makdzubah, kisah yang dikarang-karang, yang didustakan atas nama Rajjal ibn Anfawah, bahkan atas nama Nabi yang sudah mendidik para sahabat, salah satunya Rajjal ibn Anfawah. Bahkan dikatakan fahiya min akadzibis Saif ibn Umar. Ini termasuk kedustaan-kedustaan seseorang yang bernama Saif ibn Umar. Dialah yang meriwayatkan dalam Al-Futuh dan juga Al-Isabah dari Makhlad ibn Qais Al-Bajali. Rajjal ibn Anfawah dan Abu Hurairah radhiyallahu an ketika di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul mengatakan gigi gerham salah seorang di antara mereka di neraka lebih besar dibandingkan gunung Uhud, maka hadis ini ketika Abu Hurairah radhiyallahu an mendengar Rajjal meninggal dan mengikuti tentara Musailamah, kemudian dia tersungkur sujud karena sabda Nabi bukan pada dirinya. Hadis ini asal riwayatnya bahwa Rajjal ibn Anfawah mati di atas kafir. Akan tetapi ingat bahwa hadis ini maudhu. Maka Saif ibn Umar adalah yang membuat hadis ini. Bahkan komentar para ulama seperti Al-Imam Ibnu Ma'in mengatakan falaisa khairu min, tidak ada kebaikan riwayat ini. Imam Zahabi juga mengomentari hal yang sama. Dikatakan bahwa Al-Waqidi yu'tamadu alaihi sampai kepada kalimat al-jahilu bihadzal ilm, sampai dianggap jahil. Kemudian juga Ibnu Abi Hatim
juga mengomentari Wasaib ibn Umar al-Kadzabi termasuk para pendusta, bagaimana disebutkan dalam Al-Jarh wa Ta'dil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Waqidi juga telah berserikat dalam riwayat kisah dusta yang lainnya dari Muhammad ibn Humaid Ar-Razi, dan dia juga seorang pendusta menurut Abi Zur'ah Ar-Razi dalam kitabnya Al-Mizan, sebagaimana disebutkan dalam Tarikh At-Tabari. Intinya bahwa banyak para ulama yang fatwakan bahwa ini tidak sabit, seperti Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah hafizahullah taala, dan ulama-ulama yang lain mengatakan bahwa kisah ini tidak sabit. Ya, Rajal ibn Anfa masuk Islam, tapi tidak ada kisahnya dia murtad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka intinya bahwa kisah ini tidak sabit dari beliau Rajal ibn Anfa radhiyallahu, dia seorang sahabat Rasul. Akan tetapi ibrah dan pelajarannya bahwa pentingnya kita menjaga akidah, istiqamah. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah, istiqamah dengan perintah, menjalankan perintah, istiqamah dengan larangan, menjauhi larangan, istiqamah dengan menikmati yang dihalalkan dan menjauhi yang diharamkan, dan begitu seterusnya. Mereka istiqamah, maka saat detik wafatnya malaikat akan turun dan membisikkan di telinga para orang-orang yang istiqamah itu, alla takhafu wa la tahzan, jangan sedih, jangan takut, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, karena Allah sudah janjikan, kabar gembirakan dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Artinya bahwa istiqamah ini salah satu penyebab mati husnul khatimah, dan salah satu perkara yang menghindarkan dari su'ul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.